bisa pergi? Dewi tertegun. Kenapa? Apa kamu masih belum mengerti? Willy rasanya sudah sangat panik. Kamu tahu begitu banyak rahasia keluarga kerajaan. Kalau kamu bukan pacar Lorenzo, maka kamu sudah pasti akan dibungkam. Dewi terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar berpikiran sederhana. Dia sama sekali tidak memikirkan hal itu. Dia masih mengira mungkin dia paling lama akan ditahan di sana. Selama setengah tahun dia bisa menyembuhkan orang-orang di kastel dan kemudian berkonsentrasi untuk mengobati penyakit kaki Willy. Setelah semuanya beres, dia bisa pulang dan reuni bersama Lorenzo. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa masalahnya jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dalam setengah tahun tidak hanya akan ada banyak putri dari keluarga bangsawan yang akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi wanita Lorenzo, tapi dia juga akan menghadapi bahaya karena kehilangan statusnya sebagai tunangan Lorenzo. Kalau dia dibungkam, apa yang akan terjadi pada Brandon? Bagaimana dengan Bibi Lauren dan Paman Joshua? Bagaimana dengan panti asuhannya? Aku tidak bisa mati. Dewi tiba-tiba tersadar. Aku tidak boleh mati. Kamu akhirnya mengerti juga sekarang. Willy menghela nafas panjang-panjang. Dewi, sebaiknya kamu pergi. Tinggalkan Denmark malam ini juga. Pergilah ke negara Embron untuk mencari El. Aku tidak bisa meninggalkan kalian dan pergi begitu saja. Dewi memegangi kepalanya dengan frustasi. Coba aku pikirkan, apa yang harus aku lakukan? Dewi, dengarkan aku. Willy berkata dengan cemas. Kembalilah ke negara Embron untuk mencari El terlebih dahulu. Dan ketika kamu bertemu dengannya, jelaskan semua masalah di tempatku padanya dengan jelas. Dan bantu aku sampaikan sesuatu padanya. Apa? Dewi bertanya tanpa sadar. Katakan padanya bahwa aku memohon padanya untuk membantuku. Jika dia bersedia membantuku kali ini, aku pasti akan menuruti semua perintahnya kelak. Willy mengatakannya ini dengan jelas dan terus terang. Oh, Dewi tidak banyak berpikir, hanya mengangguk sebagai jawaban. Maksudmu, biar aku pergi dulu, lalu meminta Lorenzo untuk menyelamatkanmu. Begitu juga ide yang bagus. Dia sama sekali tidak memikirkan arti perkataan Willy itu, hanya memikirkan masalah apa yang dia harus pergi atau tidak. Tapi kalau aku pergi, apa yang mulia akan menyulitkanmu. Makanya harus pergi diam-diam. Willy berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan minta orang untuk menyiapkan surat identitas palsu. Kamu menyamar sedikit. Aku akan mengutus orang untuk mengantarmu ke bandara. Ternyata kamu sudah menyiapkan semuanya. Dewi sekarang baru mengerti. Oke, aku akan mendengarkanmu. Sekarang aku naik dan ganti pakaian. Tunggu sebentar. Willy menghentikannya lagi dan mengingatkan. Nanti saat di perjalanan, kalau kamu menghadapi situasi apapun, jangan pedulikan. Bagaimanapun juga, kamu harus melarikan diri dari sini. Sesampainya kamu di kota Snowy, kalau kamu mendengar rumor apapun, abaikan saja. Temui El dulu. Kamu harus mengerahkan segala cara untuk bertemu dengannya. Setelah kamu bertemu dengannya, jangan bertengkar atau ribut dengannya. Dia tertegun kemudian mengubah cara bicaranya dan berkata secara langsung, maksudku, kamu tidak boleh putus dengannya. Kamu harus terus menjadi tunangannya. Kalau bisa, kalian harus segera menikah
dan mengumumkannya ke publik. Alasan aku mengatakan ini bukan untuk terus memanfaatkanmu, tapi karena hanya dengan cara ini barulah merupakan yang paling aman untukmu dan panti asuhanmu juga tidak akan terlibat. Separah itu? Dewi sedikit bingung. Aku hanya tahu beberapa rahasia tentang keluarga kerajaan kalian. Apa perlu sampai membunuhku? Sampai melibatkan panti asuhanku juga? Keagungan keluarga kerajaan tidak bisa disinggung. Kamu adalah seorang tabib dewa. Apa yang kamu katakan memiliki kredibilitas yang tinggi. Kalau sampai kamu menyebarkan rahasia ini, maka mau ditaruh di mana muka keluarga kerajaan? Terlebih lagi, hari itu di istana, sikapmu terhadap yang mulia dan para pangeran tidak sopan. Menurutmu, apa mereka akan membiarkanmu begitu saja? Willy berkata dengan sungguh-sungguh. Tadi kamu juga sudah bilang bahwa kamu sangat mencintai Elle. Dan kalau kamu ingin menikahi seseorang, kamu hanya akan menikah dengannya. Kalau begitu, jangan marah hanya karena hal kecil. Nikmati waktu bersama dengan baik. Tidak hanya mendapatkan cinta, tapi juga mendapatkan sebuah jimat pelindung untuk dirimu sendiri dan panti asuhan. Bukankah keduanya adalah hal yang menguntungkan? Perkataannya itu sangat menyakitkan. Dewi mengangguk dengan tegas. Masuk akal, aku mengerti. Pergilah, aku doakan semoga perjalananmu lancar, desak Willy padanya. Tunggu aku kembali. Dewi melangkah pergi dengan cepat tanpa melihat ke belakang. Aku pasti akan membawa Lorenzo untuk menyelamatkanmu. Oke, aku akan menunggumu. Willy duduk di sofa dan memperhatikan sosoknya yang semakin menjauh dalam diam dengan pandangan yang rumit di matanya. Ketika pintu ruang kerja tertutup, Willy menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia tahu kali ini dia akan kehilangan Dewi sepenuhnya. Dia sendirilah yang mengantarnya pergi dan mengajarinya untuk mempertahankan Lorenzo sebagai jimat pelindungnya. Dia seperti dewa bulan yang mengikatnya kembali benang merah mereka yang hampir putus. Tidak mungkin kalau dia tidak merasa sedih. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin membiarkan Dewi pergi. Dia juga pernah berpikir untuk membiarkannya tinggal dan merawatnya. Mungkin setelah setengah tahun menghabiskan waktu bersama, maka bisa menumbuhkan perasaan di antara mereka. Sampai saat itu baru dia memikirkan cara lain untuk mengatasi masalah yang lain. Tapi rasionalitas mengatakan padanya kalau dia kehilangan kesempatan ini, maka di masa depan mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalikkan kondisi lagi. Penghinaan yang dia terima selama 20 tahun semuanya tergantung pada momen ini. Apa dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya dan harga dirinya, semua bergantung pada saat ini. Dia menaruh harapannya pada Dewi dan Lorenzo dan berharap kali ini dia membuat taruhan yang tepat. Yang mulia, Mina sudah menunggu di depan pintu. Pengawalnya matang melapor. Iya, Willy mengangguk. Dorong aku keluar. Baik. Ketika Willy sampai di depan, Mina bergegas memberi hormat. Pangeran, kalian harus mengawal Dewi kembali ke negara Imron dan bertemu kembali dengan Elle dengan selamat. Willy mengingatkan lagi. Tenang saja, pasti akan aku tepati. Mina dengan sungguh-sungguh berjanji. Mina, Dewi turun sambil membawa ransel di punggungnya dan langsung mengenali Mina. Kok kamu di sini? Aku memintanya untuk mengawalmu pulang. Willy berbisik. Ayo, cepat berangkatlah. Sudah larut. Oh, Dewi bergegas masuk ke dalam mobil. Dewi. Willy tiba-tiba memanggilnya lagi. Iya. Dewi menoleh dan menatapnya. Ingat kata-kataku. Jangan bertengkar dengan Elle. Willy mengingatkan lagi.
Dan juga, kamu harus menyampaikan pesanku pada El dengan lengkap. Oke, Dewi menjawab dan masuk ke dalam mobil. Dia baru duduk sudah berpikir, apa kalimat yang dia katakan ya? Ayo berangkat, Mina mendesak sopir. Sopir itu mengemudikan mobilnya dan melaju pergi. Mina memberi Dewi sebuah topi dan memberikannya tiket pesawat dan surat identitas barunya. Aku khawatir Yang Mulia akan meminta pihak imigrasi untuk mencegatmu. Jadi aku mengubah identitasmu. Semoga bisa naik pesawat dengan lancar. Apa akan ada yang mencegat kita di jalan? Dewi menatap keluar jendela. Seharusnya tidak, Mina berkata dengan suara rendah. Ini adalah mobil resmiku, dan saat ini aku sedang melakukan misi sebagai petugas polisi kriminal FBI di negara Maple. Mereka juga bisa menggunakan identitas lain untuk mencegat kita. Begitu Dewi selesai berbicara, beberapa mobil modifikasi hitam muncul dan mengejar dari belakang. Dia tersenyum. Lihat, aku benar kan? Orang-orang ini sungguh menyebalkan. Mina mengerutkan kening. Mereka menyergap di luar kastil Pangeran Willy. Iya, mereka tidak akan pernah melewatkan ikan yang lolos dari jaring. Dewi mencibir. Tapi sepertinya hanya 3 mobil. Apa bawaan mereka begitu sedikit? Pangeran mengatur mobil lain keluar dari belakang pada saat yang sama untuk menipu mereka. Sepertinya orang-orang itu pergi mengejar mobil itu. Jadi pengejaran di pihak kita jadi lebih sedikit. Mina sangat tenang dan memberitahu rekannya, berkendaralah lebih cepat. Siap. Sini, aku saja. Dewi langsung berganti tempat dengan sopir, memutar setir dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Tidak lama kemudian mobil mereka pun melesat pergi. Sebelum mobil-mobil itu sempat bereaksi, mobil mereka sudah menghilang. Semua orang di dalam mobil tersebut tercengang. Apa ada yang salah dengan mataku? Kenapa bisa ada kejadian yang begitu aneh? Dewi dan Mina segera tiba di bandara. Mereka bergegas masuk, pengurus proses pendaftaran dan naik ke pesawat dengan lancar. Pesawat lepas landas secara perlahan. Dewi melihat pemandangan malam yang ramai di luar melalui jendela. Hatinya merasa sedikit rumit. Apa Lorenzo akan terkejut saat melihatnya? Apa dia ingin melihatnya? Apa dia benar-benar akan bertunangan dengan Juliana? Atau dia sengaja membuatnya kesal? Atau ini siasatnya untuk menekan Willy? Willy berkata bahwa nanti setelah dia tiba di kota Snowy, dia mungkin akan mendengar rumor yang tidak menyenangkan atau menemui beberapa kendala. Apa itu? Dia justru merasa sedikit penasaran. Pangeran, Anda ceroboh. Di kastel, Robin yang baru saja bangun mengetahui apa yang telah dilakukan Willy dan berkata dengan marah dan cemas, Pangeran ini sedang mempertaruhkan semuanya. Bagaimana kalau Nona Dewi tidak kembali? Berdasarkan kepribadian Tuan El, dia kemungkinan besar akan menahan Nona Dewi di sisinya dan mencegahnya datang ke Denmark. Kalau begitu, siapa yang akan menyembuhkan racun orang-orang di kastil? Bagaimana dengan perawatanmu? Aku juga sudah memikirkannya. Willy sekarang sudah tenang. Jadi, aku bertaruh pada loyalitas Dewi, pada temannya, dan pada tanggung jawabnya sebagai dokter, dan terlebih lagi pada perasaan El terhadapnya. Dia tahu betul berdasarkan kepribadian El, dia sama sekali tidak suka mencampuri urusan orang lain seperti ini. Namun kalau Dewi bersikeras mau kembali, dan kalau Lorenzo benar-benar mencintainya, dia seharusnya akan mempertimbangkannya. Bahkan jika itu untuk memenuhi keinginannya, dia juga akan datang.
Tentu saja kalau berbuat seperti itu hanya akan menguntungkannya, tidak akan merugikannya. Tapi di sisi lain berdasarkan emosinya, jika Lorenzo ada sedikit saja tidak mempertimbangkan perasaan Dewi, maka dia bisa saja mengabaikan masalah ini. Karena itu risiko taruhan ini agak tinggi. Ini lebih berisiko daripada bertaruh pada hati nurani yang mulia. Robin sangat cemas. Setidaknya yang mulia dan Anda adalah kerabat sedarah. Bagaimanapun juga, beliau pasti akan mengkhawatirkan hidup Anda dan reputasi keluarga kerajaan. Bahkan jika beliau tidak ingin menelusurinya, beliau juga tidak akan mengabaikan keselamatan Anda. Tapi kalau beliau tahu bahwa Anda telah melawan perintahnya dan membiarkan Nona Dewi pergi, dia pasti akan sangat marah. Dan mungkin Robin tidak berani melanjutkan perkataannya. Kamu terlalu melebih-lebihkan hati nurani yang mulia. Willy mencibir mengejek. Kalau dia sungguh memiliki hati nurani, maka dia tidak akan mengabaikanku selama 20 tahun. Dan dia tidak akan membiarkan masalah perihal kematian orang tuaku dan kekecacatanku diabaikan begitu saja. Sekarang dia juga tidak akan menggunakan permasalahan keracunan ini untuk mengancamku membantunya mencapai tujuannya. Di matanya, aku hanyalah anak terlantar yang tidak berguna. Hidup dan matiku tidak ada artinya sama sekali baginya. Pangeran. Mendengar kata-katanya, Robin tercengang. Dia tidak tahu apa yang dialami Willy di istana hari ini, tetapi dia dapat membayangkan bahwa dia pasti mengalami hal yang sangat menggetarkan hati dan penghinaan yang besar. Makanya dia sudah putus asa dan menyerah pada kakeknya, dan lebih memilih untuk menaruh semua harapannya pada dua orang yang tidak relevan daripada menaruh harapan pada Raja Denmark lagi. Aku percaya pada Dewi. Tatapan Willy sangat tegas. Dia tidak akan mengabaikan keselamatan kita. Dia pasti akan kembali. Bagaimana dengan Tuan El? Robin bertanya dengan pelan. Kali ini Willy tidak mengatakan apa-apa. Ya, dia sangat yakin bahwa Dewi pasti akan bertanggung jawab padanya dan orang-orang di kastel ini sampai akhir. Tapi dia tidak terlalu percaya pada El. Dia tidak yakin apa El akan datang membantunya, dan dia tidak yakin apa El akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Robin menghela nafas dalam-dalam. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Bertaruh saja. Iya, Willy tersenyum pahit. Nasib terkadang merupakan sebuah pertaruhan besar. Kalau aku tidak bisa membalikan kondisi, maka aku lebih memilih untuk mati seperti ini daripada hidup lebih lama dalam penghinaan lagi. Kalau aku dapat berdiri lagi, aku pasti akan berjalan masuk ke istana dan memberitahu semua orang bahwa aku, Willy, sudah kembali. Pada saat itu yang muncul di benak Willy adalah sosok Lorenzo. Dia pernah mendengar mengenai kejadian itu pada saat itu. Lorenzo yang berusia 16 tahun menumpahkan darah keluarga Moore dalam semalam dan membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Pakaian putihnya menjadi merah dan pupil matanya bersinar merah. Sambil menginjaki darah keluarga Moore, dia melangkah naik ke posisi pemegang kekuasaan grup Moore. Barulah dia memiliki kuasa dan kekuatan yang begitu luar biasa hari ini. Suatu hari nanti dia juga akan seperti itu. Tok tok tok. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu dari luar. Pengawal dengan cemas melaporkan, "Pangeran, Pak Franky datang." "Persilahkan dia masuk," jawab Willy. Tapi pengawal tersebut tidak berani bicara. "Bicaralah,"
perintah Willy. Pak Franky membawa sekelompok tentara dan berkata ingin mengundangmu pergi ke istana. Pengawal berkata dengan cemas, mereka sudah masuk. Keterlaluan. Robin panik. Apa mereka ingin mencoba menangkap pangeran? Mungkin begitu. Willy sedikit tersenyum. Jangan gugup. Aku hanya akan tinggal bersama kakekku. Sementara aku akan segera kembali.